Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan penduduk dunia. Baiklah, sebelum masuk kepada materi pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Findri Waraputri sebagai pemateri. Yang kedua, Rahmadani Iswat, yaitu saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri. Selanjutnya, Safira Asifa sebagai pemateri. Adapun topik pembahasan kita dibedakan menjadi 4. Topik pertama yaitu definisi penduduk. Yang kedua, sejarah perkembangan penduduk dunia secara global. Yang ketiga, periode perkembangan penduduk dunia. Dan yang keempat yaitu transisi vital atau demografi. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada topik pertama yaitu definisi penduduk. Definisi penduduk. Menurut PNH Simajuntak, penduduk merupakan sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah sebagai tempat tinggal yang berdomisili di suatu negara. Dapat kita ketahui bahwa penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa kita kategorikan menjadi 2. Yang pertama, orang yang tinggal di daerah tersebut. Dan yang kedua yaitu orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Artinya, dengan kata lain, orang tersebut mempunyai surat resmi untuk tinggal di daerah tersebut. Misalnya, mereka memiliki bukti kewarganegaraan di suatu negara, akan tetapi mereka memilih untuk tinggal di daerah lain. Selanjutnya, kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan penduduk itu ada 3. Yang pertama, kelahiran atau fertilitas. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga yaitu perpindahan atau migran. Baiklah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu kelahiran atau fertilitas. Kelahiran merupakan faktor yang berpengaruh besar dalam perkembangan jumlah penduduk yang pesat, karena angka kelahiran menjadi faktor yang besar dalam kehidupan untuk jumlahnya. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Kematian merupakan faktor yang berkurangnya pertumbuhan penduduk, namun tidak terlalu berpengaruh karena angka kelahiran juga tidak jauh jumlahnya dengan angka kematian. Yang ketiga yaitu perpindahan atau migrasi. Perpindahan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan penduduk, baik itu perpindahan individu, keluarga maupun kelompok. Topik kedua yaitu tentang sejarah perkembangan penduduk dunia secara global. Materi ini akan dijelaskan oleh Vira. Kepada Vira dipersilahkan. Kita akan masuk pada topik kedua, yaitu tentang sejarah perkembangan penduduk dunia secara global. Pada zaman batu, itu sekitar 8.000 sampai 7.000 tahun sebelum Masehi, diperkirakan bahwa penduduk dunia ini berkisar antara 5 sampai 10 juta orang. Pada saat itu, manusia masih hidup dari berburu dan menangkap ikan. Lalu revolusi pun terjadi, yaitu revolusi pertanian memungkinkan penambahan manusia melebihi dari 20 juta jiwa. Itu berarti bahwa selama kira-kira hanya 4.000 tahun, penduduk di muka bumi ini kira-kira telah bertambah 10 sampai 16 kali lipat. Pada saat ini, diperkirakan jumlah penduduk di muka bumi ini telah mencapai 7 miliar jiwa dan baru ada satu negara yang berpendudukan lebih dari 1 miliar jiwa, yaitu Republik Rakyat Cina. Dan seiring bertambahnya waktu, diperkirakan India juga akan segera menyusul. Ledakan penduduk ini dimulai dari negara Eropa karena terjadinya revolusi industri. Beberapa bangsa Eropa kemudian menyebar kemana-mana seperti ke Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, Afrika, dan Selandia Baru karena bangsa Eropa ini hampir menjajah seluruh dunia. Untuk memudahkan kita dalam memahami tentang
ledakan jumlah penduduk ini dapat dilihat dari video berikut ini. Pada tahun 1950 ini diperkirakan jumlah penduduk dunia baru sekitar 2, miliar jiwa. Lalu dengan adanya penemuan penisilin dan obat-obat lainnya serta program kesehatan yang mulai meningkat sejak tahun 1960, akibatnya hanya dalam waktu 35 tahun sejak tahun 1950 sampai dengan 1985, jumlah penduduk di dunia ini telah bertambah hampir 2 kali lipat menjadi 4,8 miliar juta jiwa karena tingkat fertilisasi yang tinggi dan mortalitas yang rendah. Penduduk masyarakat agraris ditandai dengan tingkat pertumbuhan sekitar 5 sampai dengan 10.000 per tahun. Pada masyarakat agraris, tingkat kematian bayi umumnya amatlah tinggi, dengan harapan hidup sekitar berusia 20 hingga 35 tahun. Sehingga menyebabkan permasalahan pada masyarakat seperti ini, lebih dari 2/3 penduduknya berumur kurang dari 15 tahun sehingga menimbulkan beban yang amat berat bagi tenaga kerjanya karena rata-rata masyarakat hanya berusia kurang dari 15 tahun. Lalu pada masyarakat industri, tingkat kesehatannya sudah jauh lebih baik dan lebih maju sehingga tingkat kematian pun jauh lebih rendah yang diakibatkan oleh penurunan tingkat kematian bayi. Harapan hidup pun jauh lebih meningkat, yaitu berkisar di umur lebih dari 60 tahun. Masyarakat seperti ini itu dapat ditandai dengan mortalitas dan fertilitas yang rendah. Pada akhir Perang Dunia II, para ahli demografi mengemukakan teori transisi demografi, yaitu yang menjelaskan tentang pengaruh pembangunan ekonomi pada penduduk untuk penurunan mortalitas maupun fertilitas. Yaitu topik 3 tentang periode perkembangan penduduk dunia, di mana materi ini akan dijelaskan oleh teman saya Findri. Kepada Findri, waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai periode perkembangan penduduk dunia. Perkembangan jumlah penduduk dunia sangat erat kaitannya dengan perkembangan peradaban manusia dalam berinteraksi dengan alam sekitarnya. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang menjadi masalah sosial ekonomi pada umumnya. Karena dengan bertambahnya penduduk, maka otomatis harus bertambah pula persediaan sandang, pangan, kesempatan kerja, serta fasilitas umum. Selain itu, pertambahan penduduk akan menimbulkan berbagai masalah, seperti bertambahnya tingkat pengangguran, kemiskinan,
anak putus sekolah yang dapat pula menimbulkan berbagai kejahatan atau kriminalitas. Ada 3 tahap perkembangan peradaban manusia hingga kini, yaitu yang pertama, zaman ketika manusia mulai mempergunakan alat-alat untuk menanggulangi kehidupan. Zaman ini manusia memanfaatkan lingkungan sekitar agar mampu bertahan hidup, baik dengan memanfaatkan kayu sebagai alat berburu atau barang-barang lain yang berguna di sekitar mereka. Kemudian yang kedua, zaman ketika manusia mulai mengembangkan usaha pertanian dan menetap. Manusia zaman ini mulai berpikir tentang bagaimana cara mereka tetap hidup dalam suhu yang berubah-ubah, sehingga mereka menciptakan tempat tinggal dan juga mereka memikirkan bagaimana memanfaatkan lahan sekitar untuk bisa bertahan hidup dan membuat populasi baru di kehidupan. Yang ketiga yaitu zaman era dimulainya industrialisasi, yaitu sekitar pertengahan abad ke-17 sesudah Masehi. Pada zaman ini semua semakin berkembang dengan pola pikir manusia yang semakin kreatif. Mereka menciptakan berbagai hal yang menunjang kehidupan mereka yang akan datang dan mempertahankan kehidupan mereka saat ini. Dapat dilihat pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan pertumbuhan penduduk di negara maju dan negara berkembang. Tingkat pertumbuhan di negara maju relatif rendah, sedangkan tingkat pertumbuhan di negara berkembang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa di negara maju, mereka memanfaatkan sumber daya manusia dengan sebaik mungkin, tapi tidak menutup mereka untuk mengembangkan populasi. Sedangkan di negara berkembang, pertumbuhan penduduk sangat tinggi, sedangkan mereka tidak memanfaatkan sumber daya manusia dengan sebaik mungkin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertumbuhan penduduk dunia menurut Thomson dan Lewis yang meliputi 5 periode. Periode pertama yaitu tahun 1650 sampai 1800. Pada periode ini diperkirakan jumlah penduduk dunia mencapai 900 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0,4% per tahun. Periode ini ditandai dengan, yaitu yang pertama, mulai berkembangnya teknik pertanian, berdirinya pabrik-pabrik pada tahap awal, pengembangan sarana dan prasarana transportasi, dan terakhir kondisi politik di berbagai negara relatif stabil. Yang kedua yaitu periode 1800 sampai 1850. Selama periode ini, kurang lebih 50 tahun, jumlah penduduk dunia bertambah sekitar 33%, yang ditandai dengan gejala berikut. Meningkatnya tatanan politik dan ekonomi negara, mulai timbulnya kesadaran akan lingkungan, dan terakhir adanya perhatian untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga yaitu periode 1850 sampai 1900. Periode ini memiliki ciri, yang pertama, mulai dilakukannya sensus penduduk di berbagai negara, peningkatan produktivitas manusia karena kemajuan iptek, dan yang terakhir di beberapa negara terjadi penurunan fertilitas. Yang keempat yaitu periode 1900 sampai 1930. Periode ini sangat erat kaitannya dengan terjadinya Perang Dunia I dan perkembangan penduduk dunia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama wilayah Amerika Serikat dan Eropa Barat. Pertumbuhan penduduknya mulai terkendali. Yang kedua, wilayah Eropa Timur, Afrika Utara, Amerika Latin, dan Jepang. Angka pertumbuhan penduduknya masih tinggi. Yang terakhir yaitu wilayah yang tidak termasuk 2 wilayah di atas dengan pertumbuhan penduduknya tinggi. Yang terakhir yaitu periode 1930 sampai sekarang, merupakan periode ledakan penduduk dunia karena berbagai faktor, yaitu yang pertama, berakhirnya Perang Dunia, kemudian meningkatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, kemudian penemuan berbagai jenis obat dan antibiotik, teknologi semakin maju di berbagai bidang, taraf ekonomi mulai meningkat, dan yang terakhir, sebelum tahun 1650-an, diperkirakan perkembangan penduduk dunia tidak sama. Jumlah kelahiran dan kematian sama tingginya. Kita masuk pada topik yang terakhir, yaitu transisi vital atau transisi demografi. Jika dilihat pada gambar, CDR, yaitu garis yang berwarna merah, itu menunjukkan angka kematian. Sedangkan CBR atau Growth Birth Rate merupakan tanda yang menunjukkan
kelahiran penduduk. Transisi vital muncul akibat penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Transisi vital merupakan perubahan-perubahan tingkat kelahiran dan tingkat kematian, dimulai dari tingkat kelahiran dan kematian tinggi, berangsur-angsur berubah menjadi tingkat kelahiran dan kematian rendah, dan tingkat kematian menurun lebih cepat dibandingkan dengan tingkat kelahiran. Transisi vital dikatakan juga transisi demografi. Ada 3 tahap perkembangan transisi demografi, antara lain, tahap pertama, kelahiran tinggi dan kematian tinggi. Tahap kedua, tingkat kelahiran masih tinggi, namun tingkat kematian cenderung rendah. Tahap ketiga, kelahiran mengalami penurunan dan kematian juga menurun, sehingga menjadi stabil. Menurut Blacker, transisi demografi terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu tahapan pertama. Pada tahap ini, masyarakat berada pada kondisi pra-industri, di mana tingkat kelahiran dan kematian cukup tinggi. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan peningkatan kelahiran seperti belum tersedianya program keluarga berencana dan alat kontrasepsi. Sedangkan meningkatnya kematian akibat kondisi kurangnya ketersediaan pangan akibat gagal panen, pendapatannya rendah, hingga wabah penyakit yang tidak terkontrol. Tahap 2, yaitu tingkat moralitas atau kematian turun secara perlahan, namun populasi tetap meningkat. Tahapan ketiga yaitu tingkat kematian mengalami penurunan dengan cepat dan juga diikuti oleh penurunan di tingkat kelahiran akan tetapi tidak secepat tingkat kematian. Tahap yang keempat yaitu kondisi kelahiran dan kematian berada pada posisi rendah atau nol, sehingga jumlah penduduk dapat dikatakan dalam keadaan stabil. Tahap yang terakhir yaitu model transisi demografi sendiri pada kenyataannya hanya sampai tahap 4, hingga akhirnya disetujui menjadi 5 tahapan, namun tetap berdasarkan teori transisi demografi menurut Blacker. Pada tahap 5 ini, tingkat kematian lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kelahiran yang berada dalam kondisi stabil. Hal ini disebabkan dari gaya hidup masyarakat yang tidak sehat, seperti banyak mengonsumsi makanan instan, minum-minuman alkohol, dan lain sebagainya. Transisi demografi yang terjadi di Indonesia sudah berdasarkan tahapan teori transisi demografi. Hanya saja ada tahap tertentu yang mengalami perbedaan dalam proses pertumbuhan penduduk, sehingga dapat dikatakan jika Indonesia termasuk negara yang mengalami proses transisi demografi yang berbeda. Sekian untuk materi kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Sekianlah presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum